Ada kan gajah jadi hama. Kemudian katanya gajah merusak pemukiman warga. Sebetulnya bukan gajah yang merusak pemukiman warga. Pemukiman warga yang berdiam di rumah gajah. Kenapa sih sebetulnya tanaman itu terserang wereng? Nah, itu penyebabnya pertama karena memang kita menanam padi varietas yang memang tidak tahan terhadap wereng tersebut. Contohnya apa kira-kira? Jenis siam. Jenis siam-siaman merupakan jenis padi yang tidak tahan terhadap wereng. Jadi tingkatan ketahanan tanaman terhadap hama itu ada 3. Nah, yang pertama tidak tahan, berarti dia memang tidak tahan sama sekali. Artinya bila ada hama di sana menyerang otomatis mati atau bermasalah. Kemudian tingkatan kedua itu namanya toleran. Toleran tuh masih bisa diserang, tapi ketika diserang maka tanaman kita masih bisa berproduksi. Sedangkan tingkatan yang paling tinggi itu namanya tahan. Tahan itu berarti ketika diserang tanaman kita tidak terdampak. Lalu setelah itu pemicu kedua apa? Pemicu kedua ya bapak-bapak semuanya itu ternyata karena situasi lahan atau kondisi lahan kita yang tidak memungkinkan. Contoh kan kondisi panas, hujan. Panas, hujan memicu kelembapan yang tinggi. Nah, biasanya kelembapan yang tinggi itu hama-hama jenis wereng itu suka dan berada di bagian bawah, ya tidak? Dan juga penyebab yang ketiga karena memang kita melakukan penanamannya tidak serempak. Ada di sini yang sudah bertanam pendahulu, di sini belum tanam. Akhirnya yang duluan tanam itu resiko kena wereng. Nah, bahkan bukan cuma wereng lah, serangan udara pun biasanya menyerang yang berdulu tanam, ya kada. Nah, penyebab yang selanjutnya itu terjadi namanya resurgensi. Resurgensi itu maksudnya matinya pemangsa alami. Nah, jadi kan di dalam ilmu biologi itu kan ada si A memakan si B memakan si C dimakan di D, kan begitu. Jadi contoh kayak apa ya namanya, kayak wereng. Wereng ini pemangsa alaminya tuh jenis laba-laba. Cuman laba-laba itu mati karena disemprot sama ada orang memakai gasan umpan unjun. Padahal sebetulnya pemangsa alami dari wereng tersebut adalah jenis laba-laba. Dulu banyak laba-laba, sekarang sudah tidak ada. Jadi yang harusnya yang memangsa wereng itu kan jenis laba-laba. Laba-labanya populasi berkurang, otomatis hama-hama tersebut terjadi ledakan. Karena yang memangsa tidak ada. Contoh lagi kayak tikus. Nah, tikus itu kan pemangsa alami tikus itu apa? Ular. Makanya kan di daerah perkebunan biasanya kan ada orang yang melepas ular. Tujuannya supaya mengurangi penggunaan rodentisida. Jadi sebetulnya hama itu terjadi ledakannya karena yang seharusnya memangsa itu tidak ada. Dan bahkan resurgensi ini juga terjadi bukan karena pemangsanya tidak ada, tetapi rumah alaminya pun berubah. Contoh burung, dulu tidak ada. Rumahnya kan dulu di hutan parupuk, ya kada? Nah, kan hutan parupuk dan segala macam. Cuman kan karena bakar lah, karena apalah dan segala macamnya berubah alih fungsi. Akhirnya berubah menyerang tanaman yang tidak seharusnya. Kemudian zaman-zaman dulu kan monyet, ya tidak, monyet itu kan banyak di hutan. Cuman karena populasi hutan di Indonesia semakin berkurang, kayunya ditabangi, kemudian hutannya berubah jadi kabun lombok. Nah, akhirnya menyerang ke tanaman tomat. Ledakan populasi itu terjadi karena pemangsa alaminya tidak ada, atau juga yang kedua rumah alaminya itu terganggu. Ada pernah melihat di YouTube atau di Facebook itu gajah jadi hama. Ada kan gajah jadi hama. Kemudian katanya gajah merusak pemukiman warga. Sebetulnya bukan gajah yang merusak pemukiman warga. Pemukiman warga yang berdiam di rumah gajah. Nah, lalu gajahnya hendak diusir. Jadi Bapak Ibu semuanya, ledakan hama itu terjadi karena dua hal tadi. Yaitu yang pertama karena memang pemangsa alaminya sudah tidak ada. Kemudian yang kedua karena memang rumah alaminya itu berubah. Nah, yang selanjutnya juga hama wereng itu terjadi karena namanya resistensi. Nah, ini kenapa nanti akan ulun bagikan pian-pian semua. Ini daftar pestisida pengendali wereng. Nah, tujuan ini ulun bagikan ke pian semua adalah untuk menghindari namanya kekebalan hama. Nah, kebal, ya kan, orang kebal. Kebal itu karena sudah pernah kena kemudian kena pulang. Kan mekanisme tubuh kita itu ketika kali pertama kena, kita kena sakit.
Tapi karena kena yang kedua, tubuh kita sudah mengenali dari kena yang pertama, otomatis tingkat kenanya itu tidak separah yang pertama. Dan penyebabnya itu terjadi karena pestisida yang sama itu ditembak terus-menerus. Jadi mekanismenya itu contoh, misalnya ada 100 ekor hama wereng, kemudian pian tembakan dengan pestisida jenis tertentu, kemudian 90 mati, ada 10 yang tidak mati. Nah 10 tersebut kemudian berkembang biak, maka 10 tersebut akan mewarisi genetika dari orang tuanya, sehingga ketahanan orang tuanya akan turun ke anaknya. Nah jadi seperti itu. Jadi genetika itu terjadi karena ketahanan orang tuanya dibawa ke anaknya. Nah maka dari itu, supaya itu tidak terjadi, maka pian-pian di sini sebaiknya memahami tentang ilmu pergantian pestisida. Maka di sini ulun bagikan ke pian-pian semua, ini mohon dibagikan. Jadi pestisida tersebut supaya kita bisa tidak menggunakan satu bahan aktif yang sama yang dipakai secara berulang-ulang. Nah silahkan dilihat di tabel masing-masing. Silahkan dilihat di tabel masing-masing. Nah di nomor 1 mereknya apa? Actara ya tidak? Nah Actara. Nama umum atau bahan aktifnya apa? Thiamethoxam. Sementara nomor 46. Apa nomor 46? Bahan aktifnya klorantraniliprol dan juga thiamethoxam. Jadi kalau tahun ini pian pakai Virtaco, ya pakai Virtaco, oh jangan nambah ganti hajar merek Actara, maka sebetulnya pian yang tembakan tuh Virtaco juga. Lah kan coba lihat di sini kan Actara itu apa? Bahan aktifnya apa? Thiamethoxam. Sementara Virtaco nomor 46 apa? Thiamethoxam juga. Jadi sebetulnya pian itu bukan merolling, bukan mengganti, tapi tetap aja menembak pestisida yang bahan aktifnya thiamethoxam. Cuman ganti merek, ganti ngaran. Kemudian lagi ini yang lebih parah. Di dalam ilmu pestisida ada namanya golongan. Golongan itu menunjukkan bahwa mana sih sebetulnya bagian tubuh dari hama tersebut yang diserang. Ada yang diserang bagian perut, makanya kan ada racun lambung ya tidak? Kontak lambung ada kan tulisannya. Nah kemudian ada lagi namanya racun pernafasan, ada kan? Nah racun pernafasan katanya. Kemudian ada namanya racun saraf dan lain sebagainya. Nah itu ditandai dari yang di sebelahnya kode cara kerja. Jadi kode cara kerja itu menunjukkan bagaimana atau di mana pestisida tersebut menyerang hamanya. Nah sebagai contoh, yang pertama Actara, bahan aktifnya apa tadi? Thiamethoxam, kodenya berapa? 4A. Kemudian pian, oh aja aku kada hendak aja pakai pakai Virtaco. Aku aja hendak nentang murah aja pakai Winder, ya kan? Winder. Nomor berapa Winder? 47. Bahan aktifnya apa? Imidacloprid, ya tidak? Nah, imidacloprid. Nah, itu menurut Anda beda atau sama? Kalau secara nama beda, tapi sebetulnya yang diserang itu sama dengan Virtaco. Ada namanya racun lambung, ada namanya racun saraf, ada namanya racun pernapasan. Harusnya kalau lambungnya keras, sudah kan biasanya kalau racun lambung sudah kebal, maka lambungnya kan keras. Harusnya jangan lambung lagi diserang, pernapasan yang diserang, paru-paru yang diserang. Karena terkadang kita ini memaksakan satu pestisida tertentu, cara kerja tertentu itu diserang terus, hanya naikkan aja 2 tutup, naikkan hati 3 tutup, sampaikan 5 tutup. Banyak ada mati aja supaya puas, yang mati tambahi 3 tutup, tambahi 4 tutup, kan begitu. Bukan di situ, salahnya di situ ya Bapak Ibu semuanya. Harusnya kalau memang sudah kebal 2 tutup jangan kebal, 3 tutup jangan kebal. Nah maka jangan lagi pakai kode itu, jangan lagi menyerang lambungnya, serang pernafasannya, serang sarafnya, kan begitu, serang pola makannya. Jadi di sini yang paling penting itu kode cara kerjanya. Kode cara kerja ini menunjukkan bagian mana dari hama tersebut yang diserang. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau golongan 4A itu sudah kebal, maka ganti ke golongan lain. Sebagai contoh, mereknya Upload. Kodenya berapa? 16. Harusnya pian kalau memang thiamethoxam di Virtaco sudah kada mempan, maka gantinya ke Upload tadi. Tapi kalau tahun ini sudah atau saat ini sudah pian memakai Upload dengan golongan 16, jangan lagi golongan 16. Yang paling penting tuh di situ cara mencegah terjadinya kekebalan hama itu adalah mengganti kode cara kerja. Sama sebetulnya terjadi sama lalat buah. Kita tuh lalat buah tuh kadang nukarnya kurakron ya kada.
Jadi kita pakai kurakron. Kalau saya tidak. Saya mikir lalat buah. Saya nggak mikirin lalat buahnya, enggak. Nah, jadi waktu itu kan kami penyuluhan juga di Dango. Nah, di Dango tuh parah banget lalat buah. Maka saya bilang kayak gini, kita nggak usah fokus lalat buah. Kita fokus aja bagaimana caranya supaya telur yang disuntikan ke dalam buah tersebut tidak memecah. Kan bilanya kadang memecah, buntat ya kada. Bilanya buntat kada bintalo ya kada. Kada keluar, otomatis kada ada lagi penerus selanjutnya. Jadi siklus lalat buah itu cuma 50 hari mati lalatnya. Jadi lalat buah yang terbang, tahu kan lalat buah? Itu 50 hari aja umurnya. Bila sudah 50 hari mati. Berarti kan kalau mati ada pulang generasi penerus kan begitu. Kita mikir nih gimana caranya supaya telurnya itu buntat. Nah, maka ulun di sini mencoba mengaplikasikan namanya pestisida pemati telur. Jadi Bapak Ibu semuanya dari situ alhamdulillah setelah kita mulai mencoba mengubah bahan aktif, mengubah cara kerja, ternyata sangat-sangat efektif. Sama juga dengan wereng di sini. Jadi kalau sudah terbiasa pakai pakai bertako. Bertako pian tahu golongannya 28 dan juga 4A. Jangan lagi pakai 4A. Pakai yang lain, maksudnya pakai upload kah misalnya. Kemudian di sini ada juga nih misalnya plenum misalnya kan pimetrozen nomor 29. Jadi silakan pilih, ulun berikan pilihan sudah. Selanjutnya setelah pian paham di sini ada pestisidanya, kan begitu ada pestisidanya, baru pian ke gambar yang satunya. Nah, gambar yang satunya. Nah, gambar selanjutnya silahkan di sini nomor 5. Apa nomor 5? Usahakan jangan sampai gosong. Semakin cepat dikendalikan semakin baik. Nah, jadi jangan sampai kita itu gosong. Jadi otomatis kan pian di sini kan betunggu burung nih kisahnya. Nah, jangan sampai betunggu burung itu kadang mencek juga jangan-jangan ada wereng kah di sana. Ya, jadi jangan sampai gosong baru pian cari obatnya. Karena sebetulnya wereng itu kalau memang sudah dewasa nya kada tapi menyerang. Nang mahantam bener tuh wereng muda. Makanya sebetulnya yang paling penting itu adalah jangan sampai telur-telur wereng itu memecah. Jadi kalau betunggu burung pastikan pian ngecek benar-benar di lahan pian tuh ada wereng atau tidak. Nah, tips bagi pian, mohon di sini silakan bagi yang punya handphone silakan pergunakan handphonenya. Buat apa? Buat memperbesar werengnya. Jadi kita ambil HP gitu kan, plug, kita lihat HP perbesar 3 kali, oh ada wereng. Udah, kendalikan. Ya, jadi seperti itu, jangan sampai gosong baru pian bertindak. Dan yang terakhir nomor 6, apa nomor 6? Mohon satu orang bacakan. Pian Pak, apa Pak nomor 6 Pak? Nggih. Jadi semprot terlebih dahulu bagian terluar dari yang kena mengelilingi arealnya, baru dilakukan penyemprotan bagian yang terkena. Nih silakan lihat di gambar di bawahnya. Ada ulun garisi warna putih. Ada kan? Jadi harusnya di putih itu dulu dikelilingi. Nah, jangan yang kenanya duluan. Karena kalau pian tembak ke yang kena duluan, dia bakal nyebar. Tapi kalau kita blok, kan begitu bagian terluarnya kita blok dulu segi 4, maka otomatis kita sudah mempersiapkan pestisida di bagian terluar. Sehingga ketika kita tembak kemudian dia nyebar, dia langsung dihadang oleh pestisida yang kita tembak duluan. Jadi cara pengendaliannya seperti itu. Bahkan ada juga yang katanya, aku aja bilanya karena werengnya bagian yang sudah parah tuh kubakar. Ada kada? Yang dibakar. Saran saya sebelum dibakar bagian terluarnya disemprot dulu. Kenapa? Karena kalau ada api pasti panas. Hama apapun kalau ketemu panas nyebar, buka, lari. Ketika lari tidak dihadang oleh pestisida, inya nyebar. Memang benar sebagian besar mati, tapi sebagian kecil gimana coba? Lari.
Nah, maka sebaiknya kalau memang kan katanya ada di kampung kan mau dibakar, katanya boleh silakan. Kalau memang mau itu juga punya Anda kan begitu. Cuman saran saya sebelum ngebakar tuh blok dulu. Jadi ketika kita cocol api, cas langsung kan. Nah, berarti kan dia bakal lari nih, bakal kabur ya tidak? Nah, ketika kabur sudah dihadang sama pestisida yang kita tembak mengelilingi tadi. Sebagai contoh nih spot yang kena 2 meter persegi. Maka yang kita blok 1x2-nya itu dulu, 1x2 itu dulu diblok. Nah, baru nanti 1x2-nya disemprot. Kalau misalnya mau ngebakar, misalnya kan 1x2 itu ya diblok dulu di situ 1x2-nya, baru cucol api. Jadi pian-pian semua silahkan dilakukan blok seperti ini dulu supaya memblok agar hama itu tidak nyebar kemana-mana, agar tidak lari kemana-mana. Sebetulnya kalau teori dari Balai Proteksi gitu kan katanya nyemprotnya obat nyamuk, gaya obat nyamuk melingkar seperti ini obat nyamuk sampai ke tengah. Kada kawa. Ya kada kayak apa caranya di perumahan mau keliling kayak obat nyamuk. Nah kan susah kan kita nyemprot gaya obat nyamuk kan mengelilingi mutar kan susah. Makanya dengan cara diblok seperti ini, gitu kan kita memastikan bahwa hamanya itu tidak nyebar kemana-mana, tidak kabur kemana-mana. Kan seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Supaya ketika hamanya itu tidak kabur kemana-mana, otomatis hamanya itu bisa betul-betul kita kendalikan. Nah jadi ini, jadi silakan pian-pian yang hadir di sini, gitu kan. Ini yang lebihan ini silakan dibagikan. Nah ini juga silakan lebih bagus lagi ulun minta tolong pian-pian kalau memang berkenan gitu kan silakan ditempel juga. Jadi jangan sampai kita bertunggu burung lengah di wiring. Ya kada. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan gitu kan apa yang kita pertemuan hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah itu aja dari saya gitu kan tentang seputar bagaimana mengatasi hama wereng, mudah-mudahan bermanfaat. Dan itu yang bisa ulun sampaikan. Ulun kembalikan ke moderatornya. Ulun akhirin ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.